yang diturunkan oleh Allah itu adalah agama yang satu. Lam yata'addad. Agama itu tidak banyak, hanya satu. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad agamanya satu, yaitu agama Islam. Terus yang berbeda apanya kira-kira? Yang berbeda itu adalah syariatnya. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah pada kesempatan kali ini di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menjadikan kita hamba yang istiqamah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan baik, dengan penuh perhitungan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara, sedangkan tujuan akhir kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan juga salawat dan salamnya kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini sampai di pembahasan awwalu wafdin ila Rasulillah. Dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kita sampai di pembahasan tentang utusan pertama yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang awwalu hijratin fil Islam, hijrah pertama yang dilakukan di dalam Islam, dan itu hijrahnya ke negeri Habasyah, di mana di negeri Habasyah ini ada seorang raja yang adil, yang baik, yaitu Raja Najasyi, agamanya Nasrani. Kemudian di dalam sejarah disebutkan beliau masuk Islam dan melindungi seluruh kaum muslimin yang bersembunyi di negerinya. Bahkan utusan Quraisy yang datang untuk menjemput orang-orang Islam diusir dari negerinya, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini orang-orang negeri Habasyah atau negerinya Najasyi kemudian dikirim untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya temanya awwalu wafdin ila Rasulillah. Utusan pertama
dari negeri Habasyah yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah menyiksa, menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya, ini tidak menutup pintu bagi orang-orang yang ingin mengenal Islam lebih dalam. Dan mereka datang pertama kali dari negeri Habasyah. Wa kanu bid'atan wa 30 rajulan min nasara al-Habasyah. Ada sekitar 30-an orang dari Nasrani, dari agama Nasraninya Habasyah. Mereka datang bersama Ja'far bin Abi Thalib. Kita kemarin sudah membahas bahwa Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far ini adalah pemimpin umat Islam yang hijrah dari Makkah ke Habasyah. Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicara umat Islam bisa menjelaskan dengan gamblang tentang agama Islam, tentang posisi mereka di Mekah, dan tentang orang-orang musyrikin Mekah yang menyiksa mereka, menyakiti mereka. Menjelaskan kepada Raja Najasyi. Maka kemudian setelah peristiwa itu, Raja Najasyi memberikan izin atau mengutus sekitar 30-40 orang bersama Ja'far bin Abi Thalib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasu ila Rasulillah, ketika mereka sudah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattala'u ala sifatihi wa ahwalihi, dan mereka menyaksikan tentang sifat-sifat Nabi, melihat langsung sifat-sifat Nabi itu artinya sifat secara fisik maupun sifat non-fisik. Sifat secara fisik itu artinya seperti bentuk matanya Nabi seperti apa, hidungnya seperti apa, wajahnya seperti apa, tangannya, badannya, kakinya, dan seterusnya. Penampilannya, itu namanya sifat khuluqiyah, namanya sifat secara fisik. Tapi ada juga sifat non-fisik, seperti amanahnya, kejujurannya, ikhlasnya, tawadhu'nya, dan seterusnya. Jadi ketika orang-orang Nasara dari Habasyah ini melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kondisi yang ada di sekitarnya, jadi melihat rumah Nabi, melihat masyarakat Nabi dan seterusnya, wasami'u ma tuliya alaihim minal Qur'an, dan ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, kemudian amanu kulluhum. Nah, mereka semua kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30-40 orang ini tidak ada satupun yang mengingkari tentang kebenaran Rasulullah, tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Artinya semua yang dulu pernah disampaikan Ja'far itu semua nyata, benar, tidak ada kebohongan di dalamnya. Amanu kulluhum. Maka dari itu kemudian mereka semua beriman. Nah ini yang menjadi pelajaran bagi kita sebenarnya. Bayangkan orang yang duduk sebentar bersama Nabi, kalau memang mereka hatinya terbuka, pikirannya terbuka, hatinya ikhlas, ingin mencari kebenaran, maka tidak butuh waktu lama mereka bisa menerima Islam. Berbeda dengan orang yang hatinya tertutup oleh kesombongan, kedengkian, keangkuhan. Meskipun mereka tinggal satu kota bersama Nabi, di kota Mekah, atau bahkan mereka masih ada hubungan kerabat dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman. Sedangkan orang yang baru pertama kali melihat Rasulullah,
melihat sifat-sifat Nabi, mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, langsung beriman. Falamma alima bidzalik Abu Jahlin, ketika Abu Jahal mendengar berita ini, ada 40 orang kurang lebih yang datang menemui Muhammad kemudian beriman kepadanya, aqbala ilaihim qailan, maka Abu Jahal segera menemui rombongan ini dan berkata kepada mereka. Nah ini Abu Jahal. Tiap hari bertemu dengan Nabi tidak pernah terbuka hatinya, tetap tidak beriman. Malah memprovokasi orang untuk tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyalahkan orang yang sudah terlanjur mengucapkan syahadat. Kata Abu Jahal, "Ma ra'ayna rabban ahmaqa minkum." Saya belum pernah melihat rombongan orang yang lebih bodoh dari kalian. Selama ini banyak orang yang datang ke Mekah, baik itu sendiri-sendiri maupun bersama rombongannya. Tapi rombongan yang paling bodoh yang pernah saya lihat adalah rombongan kalian. Kenapa? Karena begitu cepatnya mereka beriman. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajul. Kalian diutus oleh kaum kalian untuk mengetahui laki-laki ini. Laki-laki ini maksudnya Nabi Muhammad. Falam tatma'innu majalisukum indahu hatta faraqtum dinakum wa saddaqtumu fima qala. Jadi kalian ini baru duduk sebentar saja dengan orang ini, kemudian kalian tiba-tiba merubah agama kalian, meninggalkan agama kalian yang sebelumnya, dan kalian percaya kepada orang ini. Itulah Abu Jahal menganggap bahwa mereka adalah rombongan yang paling bodoh. Karena dihina seperti itu oleh Abu Jahal, karena diremehkan demikian, kemudian faqalu, mereka menjawab, "Salamun alaikum la nujahilukum, lana ma nahnu alaih wa lakum ma antum alaih." Semoga keselamatan buat kalian. Kami tidak pernah mengatakan kalian bodoh. Tapi yang kami lakukan ini adalah tanggung jawab kami. Dan apa yang kalian lakukan adalah tanggung jawab kalian. Artinya ini bahasa lainnya dari lakum dinukum waliyadi. Lam na'li anfusana khaira. Kami tidak akan pernah melewatkan kebaikan yang ada di depan kami ini, yaitu kebaikan untuk cepat-cepat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana sekiranya kalau ada orang non-muslim bertemu dengan orang muslim yang awalnya dia tidak beriman, kemudian dalam waktu sebentar saja berubah jadi orang muslim. Gimana caranya aja? Ada orang misalnya mendengar kebaikan kita, mendengar tentang diri kita, kemudian setelah bertemu dengan kita, mencocokkan dari apa yang dia dengar dengan apa yang dia lihat. Ternyata sesuai dengan apa yang dia dengar selama ini. Bahkan tertarik dengan sifatnya, perilakunya, akhlaknya, kemudian langsung masuk Islam. Nah, orang muslim itu begitu. Jadi ketemu sebentar sudah bisa menilai, oh ini orang baik, oh ini orang jujur, oh ini orang amanah, ini orang yang tidak neko-neko dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dakwah bil hal. Dakwah dengan perilaku. Fanazala fi haqqihim qauluhu ta'ala, maka kemudian turunlah ayat Allah dalam menjelaskan tentang mereka ini dalam surah Al-Qasas ayat 52 sampai ayat 55. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun.
orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman kepada Al-Quran. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Injil dan Taurat. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka, qalu, mereka berkata, amanna bih, kami beriman kepada Al-Quran. Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Kami beriman kepadanya, sesungguhnya itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang muslim. Jadi mereka meskipun mengaku sebagai orang Nasrani, beragama Kristen, tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka langsung beriman. Karena itulah yang Allah jelaskan juga di dalam Injil dan Taurat. Orang-orang yang seperti ini memiliki keutamaan ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala 2 kali. Karena mereka beriman kepada Taurat dan sekarang mereka beriman kepada Al-Quran. Disebabkan kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Nah ini ketika mereka mendengar Abu Jahal menyalahkan mereka, mereka langsung mengatakan, lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum. Semoga keselamatan untuk kamu. La nabtaghil jahilin, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Nah, mari kita kaji bersama mengapa mereka cepat sekali beriman dan mengapa Abu Jahal itu sulit sekali beriman. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam lanjutan pembahasan di sini, al-ibar wal idhat, ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama kata beliau, dengan kedatangan utusan dari Habasyah ke Mekkah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari Islam, padahal tantangan di Mekah ketika itu, kalau ada orang masuk Islam, pasti akan disiksa. Pasti akan diusir, pasti akan disakiti, bahkan pasti akan dibunuh. Tapi mereka tidak gentar sedikit pun. Nah, kedatangan mereka untuk belajar Islam kepada Rasulullah SAW ini merupakan bukti yang nyata bahwa sebesar apapun tekanan terhadap dakwah Islam dan segala siksaan yang mereka timpakan kepada orang Islam, ini tidak menunjukkan bahwa umat Islam ini kemudian kalah. Tidak menunjukkan bahwa umat Islam itu lemah. Tidak menunjukkan bahwa umat Islam itu hina. Bal al-'adzabu kama qulna tariqun la budda min sulukiha lil wusuli ila najahi wan nasr. Bahkan segala bentuk penyiksaan yang dilakukan kepada orang-orang beriman itu adalah satu jalan yang harus dilalui bagi orang muslim untuk sampai kepada yang namanya an-najah, kesuksesan, wan nasr, dan kemenangan. Jadi
kalau ingin sukses, kalau ingin menang, itu harus berjuang. Kalau ingin sukses, ingin menang, ya harus berkorban. Kalau ingin sukses, ya harus apa? Bersabar. Setuju benda kira-kira? Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi, kata pepatah Arab. Tidak ada kenikmatan itu kecuali didapat setelah kesusahan. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Nah, kayak antum sekarang ini, kalau mahasiswa itu kesuksesannya jadi apa? Jadi sarjana kan? Kalau mahasiswa jadi sarjana. Kira-kira untuk mencapai derajat kesarjanaan itu harus bagaimana kira-kira? Kan harus berjuang, harus berkorban, harus bersabar. Harus apa lagi? Kerja keras, pantang menyerah. Itu namanya wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Berkorban apa kira-kira? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban uang, berkorban perasaan. Banyak sekali. Kira-kira begitu enggak? Kalau tidak berkorban, yang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau ingin sukses atau ingin menang, maka kita harus melewati yang namanya al-azab wa al-fitnah. Harus sabar menghadapi yang namanya cobaan, yang namanya kesulitan, dan fitnah yang mungkin ada di depan kita. Nah, begitu. Kan tidak serta-merta kemudian antum dapat ijazah kan? Bisa nggak kemudian nunggu 4 tahun di masjid ini, nggak kuliah, nggak belajar, nggak ikut ujian, nggak bayar SPP, tiba-tiba dapat ijazah? Bisa apa enggak? Ya nggak alami, nggak syar'i itu namanya. Tidak melewati sunnatullah. Karena bypass, jalan pintas. Biasanya jalan yang seperti itu ya tidak legal, ilegal, bisa dapat ijazah, cuman ijazahnya pasti dipertanyakan, kan begitu. Ini yang lagi viral sekarang ini. Yang lagi viral dan nggak pernah habis masalahnya. Alumni sebuah perguruan tinggi negeri yang tua di Indonesia dan dianggap perguruan tinggi yang menempati ranking tertinggi untuk beberapa lama, itu seharusnya kalau alumni dari sana pasti bangga. Ya benda. Ketika ditanya ijazahnya, mana ijazahnya? Nih ijazah saya. Oh iya, betul-betul alumni. Nah, bangga. Apalagi alumni tahun 80-an. Banyak para calon mertua yang mencari menantu alumni Gajah Mada. Bangga punya alumni Gajah Mada. Tapi anehnya ada orang yang tidak mau menunjukkan bukti kalau dia alumni Gajah Mada. Nah itu susah. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau umat Islam itu mengalami yang namanya penyiksaan, penindasan, itu bukan berarti umat Islam itu kalah, bukan berarti umat Islam itu lemah. Justru itu adalah jalan yang harus dilewati untuk mencapai yang namanya an-najah wan nasr. Jadi kalau ingin sukses, ingin menang, jalannya itu tidak gampang. Harus susah. Indonesia ini bisa merdeka, kira-kira dapat hadiah dari Belanda atau kita perang melawan Belanda? Perang lah. Bukan kita ini dapat kemerdekaan dikasih oleh Jepang, dikasih oleh Belanda, dikasih oleh sekutu atau dikasih oleh Inggris, tidak.
bersimbah darah para pendahulu kita ini untuk merebut kemerdekaan. Setelah merdeka mereka masih datang lagi untuk menjajah kita kembali. Kita pertahankan kemerdekaan itu sampai titik darah penghabisan. Kan begitu. Misalnya saudara-saudara kita di Palestina ini, rumahnya hancur, keluarganya mati, banyak yang hilang, harta benda sudah nggak ketahuan di mana, nggak ada bekasnya. Kemudian kita mengatakan, oh mereka bangsa yang lemah, mereka kalah, mereka hina. Tidak seperti itu. Itu adalah jalan yang harus mereka lewati untuk mencapai sebuah kemerdekaan, sebuah eksistensi, sebuah kemenangan. Nah itu namanya perjuangan begitu. Dikira kita merdeka ini murah harganya, mahal sekali. Berapa banyak nyawa yang harus melayang, berapa banyak harta yang harus dikorbankan, berapa banyak orang-orang yang kemudian hidupnya kesusahan, cacat, dan seterusnya. Mahal. Makanya kita sebagai penerus bangsa ini tidak boleh kendor, tidak boleh terlalu jauh gapnya dari mereka. Mereka pengorbanannya, perjuangannya luar biasa, sedangkan kita separohnya saja tidak nyampe dari perjuangan mereka. Nah itu jangan sampai. Maka perjuangan untuk mengisi kemerdekaan ini juga sama beratnya dengan perjuangan ketika merebut kemerdekaan dulu. Kenapa? Ya karena zamannya berbeda, berubah. Jadi tugas kita sekarang mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW ini liyu'linul wala'a lid-da'watil jadidah. Mereka datang untuk memproklamirkan diri bahwa mereka mendukung dakwah Rasulullah SAW. Mahma duyyiqu 'alaiha, meskipun mereka dipersulit, dipersempit geraknya, wa mahma udzibu, bahkan meskipun mereka harus disiksa, wa udzu, disakiti, wa mahma qata'uhum wa tamaru bihim, bahkan ketika mereka harus diembargo secara ekonomi, dan bahkan ketika mereka harus menghadapi segala kesulitan ini yang sebelumnya belum pernah mereka hadapi di negeri mereka sendiri. Tapi mereka menghadapi itu semua karena mereka yakin suatu saat akan memetik buahnya. Apa itu buahnya? Intisyarul Islam fi masyariqil ardi wa magharibiha. Karena Islam ini akan tersebar nanti dari ujung bumi bagian timur sampai ujung bumi bagian barat. Itu perjuangan mereka dan terjadi. Dari ujung timur sampai ke ujung barat pasti ada yang namanya orang Islam. Iya benda kira-kira. Coba sekarang ujung timurnya Indonesia kemana? Di mana posisinya? Ujung timurnya Indonesia di Papua. Ada nggak orang Islam di sana? Banyak. Ujung baratnya orang negara kita di mana? Di Sabang. Ada nggak orang Islam di sana? Banyak. Bahkan dulu Islam pertama kali datang dari Sumatera. Antara Sabang sampai Merauke, ada nggak orang Islam? Mayoritas di negeri kita. Ke barat lagi sedikit, ke Malaysia banyak orang Islam. Ke Thailand banyak orang Islam di Thailand Selatan. Terus sampai bahkan di negeri Myanmar sekalipun banyak orang Islam. Nyebrang ke Cina, ada nggak orang Islam? Banyak, jutaan jumlahnya. Nyebrang ke India, ke Pakistan, India 200 juta umat Islamnya. Hampir menandingi Indonesia. Meskipun jumlahnya 200 juta, kalah sama yang beragama Hindu karena mereka lebih dari 1 miliar penduduknya. India kemudian pindah lagi ke Pakistan, terus sampai ke ujung barat
dunia ini pasti ada orang Islam. Bahkan bukan hanya ada, tapi banyak. Berkat siapa itu? Berkat perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada awalnya. Siapa mereka? Orang Muslim yang hijrah ke Habasyah. Kemudian orang-orang Habasyah melihat akhlak, sikapnya orang Islam yang baik, yang mereka mengatakan kami diajarkan seperti ini oleh Nabi kami, Nabi Muhammad, dia adalah utusan Allah. Kemudian mereka tertarik ingin belajar lebih dalam tentang Islam, datang ke Mekah untuk belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat langsung Rasulullah, mereka kemudian beriman. Dan dari mereka inilah kemudian al-Islamu yantashiru fi masyariqil ardi wa magharibiha. Wa ka'annama qad alima Abu Jahlin bi hadhihi al-haqiqah fatajallat atharuha ala nafsihi wa lisanihi fil kalimatil haqidah. Setelah melihat fenomena seperti ini, Abu Jahal ini kemudian terkunci lidahnya. Kenapa? Ya karena dia tidak suka, dengki. Kok begitu mudahnya orang ini masuk Islam gitu, kata Abu Jahal. Apa yang harus saya lakukan? Kata Abu Jahal, inna kullama yastati'u huwa wa amsaluhu ayasna'uhu inzalu mazidin min at-ta'dzib wal idza' bil muslimin. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kepada umat Islam dan khususnya kepada mereka yang baru datang dari negeri Habasyah ini kecuali hanya menambah penyiksaan kepada orang-orang yang masuk Islam. Wa amma alla tablugha ad-da'wah madaha wa la tu'ti thimaraha falaysa lahu dzalika min sabil. Meskipun apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam begitu keras, dahsyat, tapi ternyata tidak mempengaruhi dakwah yang sudah sampai kepada mereka sehingga mereka tidak mau melepaskan keyakinan mereka terhadap Islam. Baik. Ini yang pertama. Jadi kesulitan, kemudian penyiksaan yang dialami oleh umat Islam itu adalah sesuatu yang harus mereka lewati untuk mencapai yang namanya kemenangan dan kesuksesan. Baik, kita lanjutkan nanti habis adzan Isya. Syukron jazahumullah khairan katsiran kepada muezzin yang telah mengumandangkan azan. Kami persilakan kembali kepada Ustadz Zuhairi Umar MPD untuk kembali melanjutkan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik. Tadi yang pertama, yang kedua sekarang Syekh Ramadan Al-Buti itu menyoroti kira-kira model atau jenis imannya orang Habasyah yang cepat sekali beriman kepada Rasulullah SAW ini model iman yang seperti apa? Hal huwa imanu man yakhruju min dzulumatil kufri ila nur? Apakah ini imannya orang yang keluar dari kegelapan kekufuran menuju cahaya? Nah, al-waqi yang terjadi adalah anna imanahum kana mujarrad istimrarin li imanihim as-sabiq. Jadi imannya orang-orang Nasara Najran ini itu sebenarnya adalah hanya imannya itu hanya tinggal melanjutkan saja dari iman sebelumnya. Yatamassakuna bihi min aqidatin wa din. Jadi imannya itu hanya bergeser sedikit, bukan dari kegelapan kepada cahaya gitu. Hanya bergeser sedikit. Kenapa kok hanya bergeser sedikit? Karena ahlu Injil yu'minuna bihi. Faqad kanu ahla Injilin yu'minuna bihi. Karena mereka dulu ini adalah orang-orang Nasrani yang beriman dengan kitab Injil. Wa yusiruna ala hadihi. Dan mereka berjalan di atas petunjuknya Injil itu. Dan di dalam kitab Injil ya'muru bittiba'ir rasul.
dalam kitab Injil itu memerintahkan agar supaya orang Nasrani mengikuti Rasul yang akan datang kepada mereka setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi hanya tinggal melanjutkan saja. Makanya sangat mudah sekali. Ketika melihat sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, kemudian Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kepada mereka, mereka cepat sekali berpindah. Karena hanya tinggal melanjutkan saja keimanan yang dulu dari kitab-kitab yang mereka baca sebelumnya. Karena dalam Injil pun Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Faqad kana min muqtada istimrari imanihim al-imanu bihadan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi kalau mereka beriman kepada Injil adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau di zaman kita sekarang ini sulit kita menemukan kitab Injil yang betul-betul menyuruh umat Nasrani untuk beriman kepada Nabi setelah Nabi Muhammad. Entah itu ditutup oleh mereka atau dihilangkan oleh mereka atau mungkin diselewengkan oleh mereka. Wallahu alam. Tapi yang jelas kalau orang-orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Injil melihat sifat-sifat Nabi langsung mereka kemudian beriman. Jadi tinggal melanjutkan saja. Inna imanahum lam yakun amaliyatan tiqal min din ila dinin bisababi tafdil ahadim ala akhar. Jadi imannya mereka ini bukan berpindah dari satu agama ke agama yang lain karena ingin menindihkan yang setelahnya, tidak. Artinya mereka tidak mengatakan bahwa ini lebih baik kemudian saya pindah ke agama yang baru, tidak. Jadi itu hanya melanjutkan saja dari keyakinan mereka sebelumnya. Wa innama kana istimraran li haqiqatil iman bi Isa alaihi salam wa ma unzila ilaihi. Dan iman mereka ini hakikatnya adalah iman kepada Isa dan apa yang diturunkan kepada Isa. Ini menunjukkan bahwa semua nabi dan rasul Allah itu mengajarkan agama yang sama, tidak ada beda. Wa hadza huwa ma'na qauluhum fima tahkihi anhum al-ayatus syarifah. Dan inilah maksud dari ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas tadi, wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Nah, ai kunna muslimina wa mu'minina bihadzal ladzi yad'u alaihi Muhammad. Kami semua ini beriman terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fiddin rahimani rahimakumullah. Ini menegaskan bahwa sebenarnya agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah agama yang satu. Lam yata'addad. Agama itu tidak banyak, hanya satu. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad agamanya satu, yaitu agama Islam. Terus yang berbeda apanya kira-kira? Yang berbeda itu adalah syariatnya. Yang berbeda adalah syariatnya. Naam, hunaka syara'i samawiyah. Syariat itu menghapus syariat sebelumnya. Walakin yanbaghi alla nukhlita bainad din alladhi yutlaqu awwala ma yutlaqu 'ala al-aqidah wasyari'ah. Jadi syariatnya Nabi Isa berbeda dengan syariatnya Nabi Musa. Syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Cuman agamanya sama, yaitu agama la ilaha illallah. Agamanya Islam. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhannya sama, sesembahannya sama, tapi syariatnya, amaliyahnya yang berbeda. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Jadi pada intinya bahwa orang-orang yang mengatakan dirinya adalah Nasara, orang Nasrani, jika mereka berpegang teguh kepada kitab Injil yang
diturunkan kepada mereka, maka dengan mudah mereka itu akan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu tidak menurunkan syariatnya secara langsung dalam bentuk yang sempurna, melainkan melalui kitab Taurat, Zabur, Injil terlebih dahulu, baru disempurnakan dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Sallallahu Muhammad ya sempurna. Sempurna untuk umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi tidak kurang, tidak cacat, tidak buruk, tidak jelek. Karena syariat itu adalah sebuah syariat itu kan isinya ibadah, muamalah, akhlak, dan seterusnya. Itu syariat itu. Nah, cara ibadahnya sesuai dengan umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ibadahnya umatnya Nabi Musa lebih banyak jumlahnya daripada Nabi Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit. Apa kata Nabi Musa? Kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan dari kewajiban sholat ini. Karena kita diperintah untuk sholat sehari 50 kali. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Dari mana Nabi Musa mengatakan demikian? Ya karena dia sudah menghadapi umatnya dengan ibadah yang sangat berat. Dan itu bukan ketidaksempurnaan, itu sempurna. Tapi bagi umat sebelum Nabi Muhammad, sesuai dengan kondisi umatnya masing-masing. Nah, begitu. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah syariat yang paling apa? Nah, paling sempurna. Maksudnya paling sempurna itu apa? Yang sangat mudah dilaksanakan. Ad-dinu yusrun, kata Allah. Agama itu mudah. Terutama syariatnya Nabi Muhammad ini mudah. Masa sehari hanya sholat 5 kali. Umat sebelumnya bisa sehari mereka sujud 1000 kali. Kan gitu. Kita mampu nggak seperti itu? Kita wajib puasa hanya sebulan full. 1 bulan dalam setahun. Umat-umat terdahulu lebih banyak lagi dibanding umat Nabi Muhammad puasanya. Kita zakatnya hanya 2,5%. Zakat umat sebelum Nabi Muhammad SAW lebih besar lagi. Kan gitu. Kita kalau bersuci hanya cukup dengan air atau debu. Umat terdahulu lebih susah lagi cara bersucinya. Nah, begitu. Intinya syariat Allah itu diturunkan sesuai dengan kondisi umat yang didakwahi ketika itu. Jadi Bani Israel itu lebih berat syariatnya daripada kita ya karena mereka kenapa? Ya keras kepala, banyak nanya, apalagi cepat berpaling, cepat ingkar, kan gitu. Disuruh nyembelih sapi saja nanya macam-macam, akhirnya kesulitan sendiri. Kan gitu. Hanya disuruh menyembelih sapi betina saja mereka nanya. Ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Padahal seandainya mereka melaksanakan, kalian disuruh menyembelih sapi betina. Kalau nggak usah nanya lagi, mudah bagi mereka. Tapi karena ngeyel,
karena mempersulit diri sendiri dan seterusnya, akhirnya syariat yang awalnya mudah jadi sulit. Wallahu a'lam bishawab.